banyak ya, perintah-perintah untuk menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman dengan cara meninggalkan maksiat secara maksimal. Sedangkan adil terhadap orang lain yaitu kita memberikan hak-hak orang lain. Orang lain itu baik istri, anak, saudara, tetangga, mereka punya hak atas kita. Maka kita perlu untuk memberikan hak-hak mereka. Kemudian dari ayat tadi juga kita diperintahkan meningkatkan ketakwaan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama artinya menolong orang-orang yang bertakwa. Artinya rasa takut kepada Allah. Takut fisirri wal alan. Sendirian atau banyak orang tetap takut kepada Allah. Sendirian memungkinkan berbuat maksiat, tetapi takut kepada Allah. Dan ini yang mendapatkan 2 surga. Artinya 2 kali lipat surganya itu. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia mendapatkan surga. Wa liman khafa maqama rabbi jannatan dalam surat Ar-Rahman. Dan bagi orang yang takut terhadap kehebatan dan kekuasaan Allah dapat 2 lipat surga. Masya Allah. Itu rasa takut ketika sendirian. Dan akan dinaungi oleh Allah orang yang memiliki rasa takut. Maka ketika sendirian, ada yang berani tiktokan sendirian. Kalau di depan orang gengsi, ada. Kalau di depan orang kelihatannya zikir dulu. Kalau sendirian tiktokan dulu. Ya lihat HP dulu kalau sendirian. Nah itu justru ketika sendirian itu yang istimewa. Rasa takut kita kepada Allah ketika sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul muharram min ashhuril hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, ibu, sedang salat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Tidak terasa bahwa sudah berganti tahun 1444 Hijriah. Umur bertambah. Untuk mendekat kubur semakin tentunya dekat. Dan kullu atin qaribun, setiap yang akan datang itu adalah dekat. Kalau yang lampau jauh, gak mungkin ketemu lagi. Tetapi yang akan datang itu dekat. Oleh sebab itu kita perlu untuk menyiapkan
apa yang setelah mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri menyiapkan untuk apa yang diberikan untuk hari esok. Perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah disiapkan untuk besok yang setelah mati. Itu yang penting. Kenapa? Kalau masalah di dunia sudah ada ketentuannya, ya, matinya kapan, di mana, Allah sudah merancang untuk kita. Yang belum ada ketentuan, maksudnya yang kita siapkan itu di akhirat itu, apakah kita ini sudah menyiapkan untuk setelah mati, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, bagaimana amalan-amalan sudah disiapkan. Apakah kita dosa-dosa yang lampau sudah diampuni atau belum? Apakah amal-amalan kita yang lampau diterima atau tidak? Tidak ada jaminan, maka harus serius untuk menyiapkan akhirat ini, untuk menyiapkan apa yang setelah mati. Manusia semakin visioner, jauh ke depan, pemikirannya akan semakin baik. Jadi tidak berpikir ke belakang. Ma qaddamat lighad, untuk hari esok apa yang disiapkan untuk kita. Alhamdulillah, ya, ini tentunya di awal tahun ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang lampau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosa kita yang lampau diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita isi tahun 1444 Hijriah ini dengan amalan yang lebih baik, dengan mempersiapkan untuk akhirat lebih kuat, dan kita senantiasa dibimbing oleh Allah menuju husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya muliakan, berkaitan dengan bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam surat At-Taubah ayat 36 tentang bulan secara keseluruhan. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran, bahwa bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Maka bulan kita cuma 12 bulan, nggak nambah. Kecuali orang Indonesia yang pengen gajian, minta gajian bulan ke-13. Dalam Al-Quran jelas disebutkan, inna iddatallahi 12 syahran fi kitabillah, tercatat di dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, saat Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditentukan bulannya 12. Minha, dari 12 itu, arba'atun hurum, 4 yang disebut sebagai bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh umat sejak dulu. Arba'atul hurum. Apa yang 4 itu? Ada yang 3 berurutan, ada yang sendirian. Apal enggak nih bulan Muharram? Dari bulan Arab, bulannya ya. Muharram, Safar, ya.
Muharram dari anak bulan awal bulan dulu disebut Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12. Nah, dari bulan yang 12 ini Arba'atun Hurum, berderet 3, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini beriringan urut. Kemudian ada satu lagi yang sendirian, yaitu Rajab. Nah, 4 bulan khusus. Ini disebut bulan haram. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika dinul qayyim." Agama yang lurus itu mengingat selalu 12 bulan dan lebih menghormati yang 4 bulan. Dan dalam bulan-bulan semuanya yang 12 itu fala tadlimu fihinna anfusakum. Asal seluruh bulan kita tidak boleh menzalimi diri kita, apalagi di bulan haram yang 4. Di semua bulan kita tidak boleh menzalimi diri kita. Adzulmu dzulmatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Setiap ada kezaliman yang kita lakukan, maka nambah kegelapan di hari kiamat. Karena enggak, waktu hari kiamat itu tidak ada matahari, kecuali Allah yang memberikan cahaya. Wajah-wajah orang-orang yang berwudu, wajah-wajah orang Islam itu bercahaya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kemudian supaya kehidupan ini tetap aman, apalagi di bulan-bulan haram seperti Muharram, dilarang berperang di situ. Tetapi ketika ada orang yang menyerang, balas. Wa qatilu al-musyrikina kaffah. Artinya perangilah orang-orang yang musyrik seluruhnya kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu sekalian secara total. Orang musyrik, kata Al-Quran, selalu berusaha untuk memerangi kamu sekalian secara total, kata Al-Quran. Di ujung ayatnya, di bulan haram dilarang menzalimi, kalau diserang balas, jangan sampai mengawali peperangan. Innallaha wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Kata-kata bersama ada 2. Ada bersama secara umum, bahwa Allah bersama kita, mengawasi kita. Sebab kalau kita terlepas dari pengawasan Allah, hancur. Semua alam ini dalam pengawasan Allah. Kalau tidak dalam pengawasan Allah, umpamanya gerakan matahari, gerakan bulan, tidak diawasi oleh Allah, tidak diatur oleh Allah, hancur. Tapi ada pengawasan khusus. 2 ma'a, itu 2 makna. Ma'a pengawasan secara umum, ma'iyah bersama, kadang bersama, itu pengawasan khusus. Allah bersama kita artinya Allah akan menolong kita. Tapi wattaqullaha annallaha ma'al muttaqin.
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah menolong orang-orang yang bertakwa. Itu ayatnya. Tapi Rasulullah SAW menegaskan kaitan dengan Muharram ini. Az-zamanu qad istadaha, kata Rasulullah SAW, bahwa zaman itu berputar. Kaihayatihi yang khalaqa samawati wal ardh, sebagaimana biasa sejak mulai diciptakannya langit dan bumi. Jadi bumi mengelilingi matahari, matahari senandung bulan, ya, itu mengelilingi bumi. Kemudian matahari bergerak di angkasa bagaikan di lautan lepas, istilahnya angkasa itu fil fulkil masyhur, tapi sebenarnya disebutkan bahwa fil falaki yasbahu, seakan-akan seluruh alam ini berlayar, bergerak semuanya di lautan, seperti kapal-kapal yang bergerak, matahari bergerak, nggak ada yang nggak bergerak. Yang benda-benda langit itu semuanya, yang di cakrawala semuanya bergerak. Yang kita diami bumi juga terus bergerak, tidak ada yang diam. Allah yang menggerakkan semuanya. Kata Rasulullah, az-zamanu qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ardh, bahwa zaman ini terus berputar sejak diciptakannya langit-langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, setahun itu 12 bulan. Tapi bulannya bulan dalam Qamariyah berbeda dengan bulan dalam Syamsiyah, sama-sama 12. Tapi bulan Qamariyah bulannya itu cuma 29 atau 30. Enggak ada 31, enggak ada 28. Dalam bulan-bulan itu Ramadan, kalau enggak 29 ya 30. Kalau enggak 30 ya 29. Enggak ada 28. Syawal begitu. Tetapi berbeda dengan Syamsiyah. Oleh sebab itu nanti ada perbedaan. Setahun dalam perhitungan Syamsiyah dengan setahun dalam perhitungan Qamariyah bisa berbeda 15 hari sekitar atau bisa kurang, tergantung adakah bisa atau tidak. Nah, 100 tahun, kalau 100 tahun bedanya 3 tahun. Maksudnya kalau kita umurnya 100 tahun diberi oleh Allah, maka 100 tahun Syamsiyah berarti secara Qamariyah umurnya 103 tahun. Kalau Bapak Ibu sekarang umurnya umpamanya 65, kan yang biasanya menghitungnya kan Syamsiyah, tambah 2 67. Begitu. Kalau yang umurnya sudah ya 33 tahun, Qamariyahnya 34. Jadi Rasulullah umur 63 tahun itu hitungan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Kata Rasulullah, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 yang disebut bulan haram. Salasatun mutawaliyatun, 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kita Muharram ini. Yang sendiri, satu sendirian bulan Rajab, tidak berurutan. Yang disebut baina Jumada Ats-Tsaniyah wa Sya'ban, antara kata orang Jawa Jumadil Akhir
dengan bulan Sya'ban. Kalau bahasa Arabnya Jumada Ats-Tsaniyah, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kalau orang Jawa kan Mulud, Syawal Mulud. Iya, Syawal nggak tahu ada Syawalnya itu. Mulud, Syawal Mulud. Orang Jawa punya ini sendiri. Nah, mengapa kita perlu? Karena kita perhitungannya ini Qamariyah. Dan kalau berzakat sebaiknya hitungannya Qamariyah. Iya Ustaz, tapi penerimaan gajinya Syamsiyah. Ya. Tidak mengapa. Kalau bagi pedagang itu nggak ada kaitannya dengan gaji-gajian. Perhatikan, kalau setiap bulan Ramadan kita berzakat, maka bulan Ramadan depan berzakat tahunan, setahun sekali. Berbeda dengan yang gajian. Kalau yang gajian, kapan diterima gajinya itu berzakat. Yang lebih bagus, nggak usah dikumpulkan sampai akhir tahun. Kenapa? Takut mati duluan. Jadi sudah zakat, kan hak Allah harus kita dahulukan. Kalau gajinya 10 juta, ya itu sudah kena zakat. Artinya emasnya kan 85 gram, itu wajib zakat. Setahun kilo 85 berapa juta? Kira-kira kalau itu 10 juta 1 gram itu 1 juta umpama, sekarang nggak sampai, berarti 85 juta setahun. Kalau penghasilan 85 juta setahun wajib zakat. Kalau kurang lihat dulu. Nah, di situ kan 12 bulan, kalau 10 juta kan 120 juta. Iya, untuk utang ini. Jangan bilang utang ini. Itu bisa diatur utang itu. Biar nanti utang dulu, wow, pengusaha bisa-bisa nggak bayar zakat terus karena utangnya banyak. Bapak Ibu sampaikan. Dua 12 bulan yang 4 sebagai bulan haram. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kata-kata Al-Quran, fala tadlimu anfusakum, janganlah kamu sekalian menzalimi diri kamu sekalian. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Seharusnya kita sholat kemudian tak sholat, itu artinya melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Waktu zuhur, ya, kalau seharusnya kan dari umpama sekarang sampai jam 12 sampai jam 4 sekian menit, jam 3 sekian menit, berarti ya itu waktu zuhur. Jangan waktu zuhur kemudian dikumpulkan pada waktu isya. Nah, itu zalim. Asalnya begitu, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita sebagai suami wajib memberi nafkah kepada istri, itu tempatnya. Ketika suami punya kemampuan tidak memberi nafkah kepada istrinya, zalim. Seorang pimpinan wajib memperhatikan bawahannya. Kalau tidak memperhatikan bawahannya, berarti dia zalim dan akan dihisab pada hari kiamat. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan untuk persiapan masa depan? Yang pertama, untuk sekedar ini tentang keutamaan daripada bulan Muharram ini. Arti haram, bulan haram, Ashhurul Hurum, artinya diharamkan untuk berperang pada bulan-bulan tersebut, kecuali membalas orang yang menyerang. Itu nggak boleh dalam Islam itu ketika dipukul kemudian dipukul di kanan menyerahkan pilu kiri, itu nggak ada dalam Islam.
boleh kalau sesama muslim itu kalau kita dipukul oleh seorang muslim, nah memaafkannya itu jauh lebih utama. Rohama ubainahu, penuh kasih sayang antar mereka. Itu dalam kehidupan muslim. Al-afu, memberikan maaf, itu ciri daripada ahli surga. Gampang. Jadi dilarang. Hurum-hurum artinya mau diharapkan menzalimi, baik menzalimi diri atau menzalimi orang lain. Yang kedua, kalau melihat ayat tadi itu, al-amru bil adli wa daf'udz dzulm, kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Baik itu keadilan dalam diri, Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa menerapkan keadilan pada orang lain, pada diri sendiri belum. Apa enggak zalim? Kalau umur kita itu setiap detiknya akan dimintai pertanggungan jawab kepada Allah, di hadapan Allah. Apa enggak zalim kalau kita waktu-waktu yang berlalu ini untuk tidur dulu, untuk nganggur dulu, zalim itu. Fala tadzlimu anfusakum, berbuat maksiat dulu disuruh taat, dilarang maksiat malah berbuat maksiat terus, itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Banyak ya perintah-perintah untuk menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman dengan cara meninggalkan maksiat secara maksimal. Sedangkan adil terhadap orang lain yaitu kita memberikan hak-hak orang lain. Orang lain itu baik istri, anak, saudara, tetangga, mereka punya hak atas kita. Maka kita perlu untuk memberikan hak-hak mereka. Kemudian dari ayat tadi juga kita diperintahkan meningkatkan ketakwaan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama artinya menolong orang-orang yang bertakwa. Artinya rasa takut kepada Allah. Takut fisirri wal alam. Sendirian atau banyak orang tetap takut kepada Allah. Sendirian memungkinkan berbuat maksiat, tetapi takut kepada Allah. Dan ini yang mendapatkan 2 surga. Artinya 2 kali lipat surganya itu. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia mendapatkan surga. Wa liman khafa maqama rabbi jannatan, dalam surat Ar-Rahman. Dan bagi orang yang takut terhadap kehebatan dan kekuasaan Allah, dapat 2 lipat surga. Masya Allah. Itu rasa takut ketika sendirian. Dan akan dinaungi oleh Allah orang yang memiliki rasa takut. Maka ketika sendirian, ada yang berani tiktokan sendirian. Kalau di depan orang gengsi, ada. Kalau di depan orang kelihatannya zikir dulu. Kalau sendirian tiktokan dulu. Ya lihat HP dulu kalau sendirian. Nah itu justru ketika sendirian itu yang istimewa. Rasa takut kita kepada Allah ketika sendirian. Ketika nggak ada orang. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengetahui. Nah, keutamaannya pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram."
puasa yang afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdolus sholati ba'dal fardhah, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu, hanya sholat fardu yang paling afdol. Tetapi urutan berikutnya setelah sholat fardu, kata Rasulullah, sholatul lail, sholat malam. Tidak ada orang, tidak ada yang tahu, di kamar sendiri, di sholat malam. Ya kalau cuma istri yang tahu, bagus sekali berjamaah dan rasakan kehebatan sholat malam saat bapak ibu berjamaah sama istri. Itu terasa nantinya hebat, hidup nyaman, ya, banyak bersyukur kepada Allah. Jadi puasa yang paling afdol adalah bulan Ramadan, tapi urutan berikutnya adalah puasa di bulan Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa yang disebut Arafah kemarin? Bapak Ibu, ada yang Arafahnya 2 kali. Itu afdol. Tapi secara keseluruhan puasa yang lebih afdol setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ini. An Abi Hurairah, dijelaskan lagi hadis lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, su'ila, ditanya Rasulullah SAW, ayu sholati afdal ba'dal maktubah. Nah ini maaf, su'ila ditanya Abu Hurairah tentang ayu sholati afdal ba'dal maktubah wa ayu siyami afdal ba'da syahr Ramadan. Ditanya tentang sholat yang paling afdal setelah sholat fardu. Sekali lagi, sholat fardu afdal. Jadi kalau ada bahwa 2 rakaat qobliyah subuh yang disebut sholatul fajr itu lebih baik dari seluruh isi dunia, maka sholat subuhnya sudah lebih bagus daripada itu. Yang fardu, karena fardu pasti lebih baik. Faqala, ketika ditanya ayyusyami afdal ba'da syahr Ramadan, puasa apa yang paling afdal setelah puasa bulan Ramadan? Faqala afdal sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling utama ya setelah sholat fardu adalah sholat tengah malam. Tengah malam. Kata-kata tengah malam ini artinya dari, kalau malam itu bagi 2, jam 12 ke sini itu tengah malam. Kalau setelah jam 12 itu hilang malamnya, jadi pagi. Nah itu jawful lail, itu yang paling maksudnya tengah malam. Wa afdalu siyami ba'da syahr Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Maka puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah bulan Haram. Maka perlu kita memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Asyura, kapan Asyuranya? Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10. Jangan dibeda-bedakan lagi ya, seperti bulan Dzulhijjah kemarin. Sudah mengikuti kembali lagi tanggalan perhitungan saja yang biasa begitu. Qala rajulun li Ali, seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayya syahrin ta'muruni an asuma ba'da Ramadan. Bulan apa yang diperintahkan kepada saya untuk berpuasa setelah puasa Ramadan? Faqala, Ali bin Abi Thalib menjawab,
ma sami'tu ahadan sa'ala an hadza ba'da rajul. Sa'ala Rasulullah SAW. Tidak pernah ada orang yang bertanya tentang ini setelah ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ini. Faqala, ya Rasulullah, orang ini bertanya kepada Rasul. Cerita Ali bin Abi Thalib. Ayyasharin ta'muruni an asuma ba'da Ramadan. Bulan apa saya diperintahkan berpuasa setelah kewajiban saya bulan Ramadan, puasa Ramadan. Faqala in kunta sha'iman syahran ba'da Ramadan fasumil Muharram. Kalau kamu ingin puasa sebulan setelah Ramadan, puasalah di bulan Al-Muharram. Fa innahu syahrullah, karena bulan Muharram itu adalah bulannya Allah. Itu ini perintahnya. Fa innahu syahrullah fihi yaum, karena pada bulan Muharram itu yaum taba ala qaumin, yaitu bulan di mana pada hari-hari itu Allah memberikan taubat ampunan kepada satu kaum, wa yatubu fihi ala qaum, dan Allah juga senantiasa memberikan taubat ampunan pada kaum yang lain. Jadi ampunan Allah di bulan Muharram ini luar biasa. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian apa ketaatan-ketaatan yang harus dilakukan di bulan Muharram ini? Kalau tadi ayat dalam surat At-Taubah itu frame-nya fala tadlimu anfusakum. Asalnya frame-nya itu, jangan sampai kamu menzalimi dirimu sendiri. Bahwa yustahabbu, disunahkan di bulan Muharram ini adalah tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa, untuk melakukan murajaah, introspeksi. Bagaimana tahun yang lampau, bagaimana yang akan datang, menyiapkan. Dulu sudah disampaikan bahwa introspeksi, muhasabah itu harian wajibnya, harian. Apalagi setelah maksiat, cepat melakukan koreksi, tobat kepada Allah SWT harian. Nah, ada yang tahunan, ini biasanya di bulan Muharram. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan. Tadi ayat yang saya bacakan di depan itu, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa, sehingga selalu meningkatkan ketakwaan supaya ditolong oleh Allah. Kalau ada masalah, ada problem, meminta kepada Allah, membaca la haula wala quwwata illa billah yang sebanyak-banyaknya. Kalau ingin dimudahkan urusannya, ya selalu berdoa kepada Allah. Kalau ingin dimudahkan urusannya, minta kemudahan untuk urusan orang lain. Ternyata kunci untuk kita yang istilahnya banyak dosanya, banyak sekali dosanya, maka kalau ingin dikabulkan doanya, doakan orang lain. Ingin apa? Ingin apa? Ingin bisnisnya maju, doakan orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan. Ya tentunya untuk kita dulu. Ya Allah, mudah-mudahan bisnis saya maju, bisnis saudara-saudara saya, bisnis kawan-kawan saya. Kalau ingin maju, doakan orang lain. Tentunya doa untuk diri sendiri dulu. Gampang, karena ketika kita mendoakan orang lain, yang mengamini malaikat, kata malaikat, kamu juga dapat seperti yang kau minta untuk saudaramu. Maka karib kerabat kita sering kita doakan. Ingin sehat, doakan orang lain supaya sehat.
Tentunya kita minta dulu, Allahumma afini fi badani, ya Allah afiatkanlah badanku. Wa'afini wa'afi ikhwati wa'afi abdana ikhwati. Ya saudara-saudara saya, Allah berikan afiat. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja minta. Ini rahasia. Kalau ingin dikabulkan, diantaranya adalah usahanya mendoakan orang lain. Itu yang pertama, kaitan dengan amalan ketaatan di bulan Muharram, yaitu meningkatkan ketakwaan, tazkiyatun nafas, melakukan introspeksi kepada diri supaya kita betul-betul siap. Ya kita nggak tahu, barangkali Allah mencabut nyawa kita di tahun 1444, kita nggak tahu. Nah, serahkan kepada Allah, tapi yakin betul kita tuh sudah siap-siap. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ketika kita membahas tentang al-murabatoh, siap siaga. Masih ingat ya Pak ya? Ya ingat-ingat sedikit nggak apa-apa, kecuali yang mencatat, yang ingatannya kuat itu. Ada catatannya. Kalau nggak dicatat, ya biasalah ciping, ngaji kuping itu lewat aja lah. Tapi lumayan, pahalanya besar. Qala Syekh Mubarakfuri. Syekh Mubarakfuri ini adalah seorang ahli hadis dan pernah menulis sirah nabawiyah, bagus sekali. Ar-Rahiqul Maktum, bagus itu tentang sirah nabawiyah. Ketika menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan, qad thabata iktsar Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-shaum fi Sya'ban. Sudah jelas bahwa Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kan di bulan Sya'ban pernah dijelaskan bahwa Rasulullah tidak banyak puasanya pada selain Ramadan. Kalau Ramadan wajib, tapi di bulan lain itu Rasulullah memperhatikan bulan Sya'ban lebih banyak. Bukan berarti, kata Mubarakfuri, hadzal hadis yadullu ala an afdal siyam ba'da siyam Ramadan siyamul Muharram. Jadi walaupun Rasulullah SAW memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban, tapi mengapa? Tadi ada hadis bahwa puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka kata Mubarakfuri, la'allahu lam ya'lam fadlal Muharram illa fi akhir hayat. Bahwa hadis yang tadi tentang bahwa Rasulullah memperbanyak puasa selain di Ramadan ini, ya, yang wajib full Ramadan, tapi di bulan lain Rasulullah memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Nah, bagaimana kok hadis yang tadi yang terakhir saya sampaikan itu bahwa Rasulullah menyatakan puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Menurut beliau, bahwa beliau istilahnya kata ini mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan ini pada akhir-akhir hayat dan qabla tamakkun min shaumihi, sebelum beliau berpuasa banyak di bulan Muharram. Nah ini, atau kata beliau, la'allahu kana ya'ridu fi a'dzar, karena boleh jadi Rasulullah uzur pada bulan Muharram, tamkau min iktsari shaum fihi, ya, yang bisa mencegah beliau untuk berpuasa di bulan Muharram karena banyaknya perjalanan atau uzur-uzur lainnya. Ini disarahkan juga dalam hadis, dalam syarah hadis Imam Nawawi.
yang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Bagaimana dengan kemaksiatan di bulan Muharram? Kalau amalan-amalan soleh ditingkatkan, pahalanya ditingkatkan, maka ketaatan ditingkatkan, kemaksiatan juga kalau dilakukan itu lebih besar dosanya. Ayat Al-Quran, "Fala tadlimu anfusakum, fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu menzalimi pada bulan-bulan haram, ya, menzalimi dirimu sendiri. Itu menunjukkan bahwa kita dilarang lebih tegas di bulan-bulan haram itu. Kenapa? Karena di bulan-bulan yang utama kalau kita bermaksiat menunjukkan bahwa diri kita ini gersang, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saya muliakan, yang lainnya puasa yang paling afdal nanti ya Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, kapan tanggal 9-nya? Besok, lusa. Oh, hari ini. Oh, hari ini. Tasu'a itu. Ya, alhamdulillah kalau yang berpuasa. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu sampaikan di dalam ini bahwa karena Nabi SAW la yarzu fi syahril haram illa ayyusha, tidak pernah menyerang di bulan haram kecuali diserang maka baru menyerang, ya. Kemudian ya, boleh, ini kaitannya dengan hukum perang, untuk bertahan. Jadi sejak dulu dihormati bulan haram, dan alhamdulillah kita di negeri kita ini aman dan terang, maka kita tentunya tidak boleh ya melakukan peperangan itu. Nah, kecuali perang-perang pemikiran. Kalau perang pemikiran itu terus, Bapak Ibu kalau sempat untuk memberikan rudut balasan-balasan tentang pemikiran yang aneh-aneh. Nah, ini sekarang serangan-serangan seperti itu luar biasa, maka perlu untuk kita membela umat Islam, membela Islam, ya, jangan sampai kita dizalimi. Kita tidak boleh menzalimi, tapi kalau dizalimi boleh membalas kezaliman itu. Serangan pemikiran dibalas dengan serangan pemikiran. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi meningkatkan tazkiyatun nafs, memperbanyak puasa, tentunya kaitan dengan tazkiyatun nafs itu memperbanyak zikir, istighfar, tobat, kembali kepada Allah, dan merancang untuk tahun 1440 mau setiap hari baca istighfarnya berapa kali, berapa ribu, sholawatnya berapa ribu, sedekahnya dirancang yang memungkinkan untuk melakukan itu amal-amal soleh tazkiyatun nafs. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bertanya. Nah, nampaknya sudah enggak disiapkan untuk bertanya. Barangkali ada yang bertanya. Kalau nggak ada ya Dari Ibu, Bapak. ini Pak Haji Sudarman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan saum Daud gimana? Saya pernah baca bukan setelah Ramadan itu saum Daud demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dari perbuatannya, puasanya. Tetapi dari sisi waktu, jadi keutamaan itu Bapak Ibu, ada yang dari sisi waktu, ya, ada dari sisi perbuatannya. Puasa itu sebenarnya amalan yang luar biasa, untuk lebih baik daripada amalan-amalan lain sebenarnya, karena puasa ini ibadah yang
panjang. Sholat hanya berapa menit, puasanya tidak makan, tidak minum kan ketika sholat. Tapi puasa ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari, puasa menahan diri, maka puasa itu lebih afdal. Sehingga nasihat ketika Rasulullah SAW didatangi, ditanya oleh Abu Umamah, ya Rasulullah, ausini, berikan nasihat saya kepada saya. Jawab Rasulullah, alaika bisawm, kamu puasa. Fa innahu la mathilalah, karena puasa itu tidak ada yang membandinginya, amalan yang tidak ada tandingannya. Itu dari pekerjaan. Ya. Kemudian dari sisi waktu, beda. Dari sisi waktu, kalau puasa Daud itu luar biasa. Ya. Nah, dari sisi bulannya kan beda. Hari Jumat, sholawat pada hari Jumat diperbanyak. Ya, istighfar juga harus banyak. Tetapi ada keutamaan bahwa di hari Jumat sholawat itu perlu memperbanyak, gitu loh. Ada dari sisi keutamaan hari. Berarti kalau puasa Daudnya di bulan Muharram lebih afdal daripada puasa Daud di luar Muharram. Itu ada keutamaan dari sisi waktu. Seperti kita sholat malam. Sholat malam itu yang penting setelah sholat isya, betul. Dari sisi perbuatannya, Ustaz saya terus sholat malamnya selalu setelah sholat isya, setelah ba'da isya, enggak apa-apa. Itu afdal. Tetapi dari sisi waktunya, afdal fil akhir, sepertiga malamnya terakhir. Itu dari sisi waktu. Kemudian kan disunahkan puasa Senin Kamis. Itu bagus. Ada puasa 3 hari setiap bulan Komariah, yaitu dari tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Apa? Nah kemudian pas Daudnya melewati hari-hari itu mendapatkan afdoliyah yang lainnya itu. Jadi keutamaan dari perbuatan, ada keutamaan dari sisi waktu. Karena waktu ini ternyata Allah memberikan keutamaan. Seperti pagi hari. Ngantuk boleh nggak sih ngantuk? Boleh. Hak ngantuk adalah hak segala bangsa. Itu hak. Tetapi ngantuk tidur setelah subuh itu dilarang. Karena menghasilkan kemiskinan, menyebabkan kemiskinan, baik kemiskinan rohiyah, kemiskinan jiwa, kemiskinan materi, tidak banyak kreasi. Kalau pagi hari sudah tidur, kreasinya akan kurang. Banyak rezeki-rezeki lain yang dicegah. Itu waktu. Padahal tidur kapan saja boleh asalnya. Tetapi kalau setelah asar nggak bagus, setelah subuh nggak bagus. Yang bagus itu tidur kalau siang setelah zuhur. Ya, makanya bapak-bapak ibu kalau di Mekah, di Madinah, itu kalau setelah zuhur menjelang atau setelah asar tuh, atau menjelang asar banyak yang tutup tokonya itu. Banyak istirahat, panas. Wallahu a'lam. Keutamaan dari waktu dan keutamaan dari amalan. Tadi sholawat hari Jumat berbeda dengan hari biasa. Waktunya juga nanti. Wallahu a'lam. Ya, tapi kita sudah kalau tahajud dibagi. Saya mau minta Bapak Ibu membagi. Kalau tahajud Bapak Ibu jam 3 sudah bangun. Ya sepertiga malamnya kan dari jam 3 kalau itu, atau dari jam 2 bagus sekali dibagi. Ada tilawatul Qur'annya, ada istighfarnya, ada sholawatnya, ada doanya. Karena doa menjelang itu subuh saat dari itu doa mustajab itu. Baik Bapak sekalian, saya kira itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita
sambut tahun 1444 Hijriah dengan menyiapkan amalan-amalan soleh, yang zikirnya, istighfarnya, doa-doanya, sholatnya, sedekahnya kita tingkatkan. Kita tidak tahu apakah di tahun 1444 Allah mencabut nyawa kita atau kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khotimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.